Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Alia Karmelia dengan BP 46. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk mempresentasikan materi kita pada hari ini, yaitunya mengenai pengawasan. Baik, sebelumnya kita harus tahu apa sih yang dimaksud dengan pengawasan. Nah, pengawasan atau bisa juga kita sebut dengan controlling merupakan suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, jadi pengawasan adalah suatu proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. 5 tujuan dari pengawasan yang pertama yaitu untuk mengetahui apakah suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang digariskan. Tujuan pengawasan selanjutnya adalah untuk mengetahui apakah segala sesuatu dilaksanakan dengan instruksi serta azas-azas yang telah ditentukan. Yang ketiga, untuk mengetahui kesulitan-kesulitan atau kelemahan-kelemahan dalam bekerja. Nah, jadi jika kita melaksanakan yang namanya pengawasan, kita akan dengan mudah tahu apa sih kelemahan-kelemahan atau kesulitan-kesulitan yang kita alami pada saat kita bekerja. Nah, yang keempat adalah untuk mengetahui apakah kegiatan berjalan dengan efisien atau sesuai dengan rancangan ataupun arahan. Yang kelima yaitu untuk mencari jalan keluar bila terjadi dijumpai ternyata adanya kesulitan-kesulitan dan kegagalan ke arah perbaikan. Nah, selanjutnya yaitunya tipe-tipe pengawasan. Nah, pengawasan ini dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama yaitu pengawasan pendahuluan atau bisa juga kita sebut dengan feed forward control. Yang kedua yaitu pengawasan concurrent. Yang ketiga yaitu pengawasan umpan balik atau feedback control. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pengawasan pendahuluan? Jadi, pengawasan pendahuluan ini maksudnya adalah pengawasan yang kita lakukan sebelum kita melakukan kegiatan. Jadi, kita sudah melakukan yang namanya pengawasan terlebih dahulu, barulah kita melakukan yang namanya kegiatan. Yang kedua yaitu pengawasan concurrent, yaitu pengawasan yang dilakukan sejalan dengan kegiatan yang kita lakukan. Jadi, kita melakukan pengawasan tersebut secara bersamaan. Nah, yang terakhir atau yang ketiga yaitu pengawasan umpan balik atau feedback control, yaitu pengawasan yang kita lakukan setelah kita melakukan yang namanya kegiatan tadi. Jadi kita melakukan pengawasan setelah kegiatan tersebut selesai. Baik, lanjut ke tahap-tahap pengawasan. Nah, kita bisa lihat di sini ada bagiannya. Lanjut, itu tahap-tahap pengawasan kita terdiri dari 5, yaitu yang pertama penetapan standar pelaksanaan atau bisa juga disebut dengan perencanaan. Yang kedua, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. 3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan. Yang keempat, pembandingan dengan standar atau evaluasi. Nah, langkah terakhir yaitunya pengambilan tindakan atau koreksi bila perlu. Oke, lanjut. Karakteristik pengawasan. Nah, pertama yaitu akurat. Yang kedua, tepat waktu. Yang ketiga, objektif dan menyeluruh. Yang keempat, terpusat pada titik-titik pengawasan strategik. Yang kelima, realistik secara ekonomis. 6. Realistik secara organisasional. Yang ketujuh, terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi. Yang kedelapan, fleksibel. Yang kesembilan, bersifat sebagai petunjuk dan operasional. Dan yang terakhir, diterima pada anggota organisasi. Nah, sekian materi atau presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.